Jemaat GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Amin. Adalah bersamamu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi besar berlimpah bagiku. Katakan dari awal Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenangan-Mu ya,
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, haleluya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan lebih lagi, bersama-Mu Bapa, oh bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu
Bapa yang baik. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Gembala mengawali kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami ada pagi hari ini karena anugerah dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah kami. Engkau ada di rumah kami masing-masing. Engkau ada di tempat sidang jemaat-Mu. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau besar di dalam kami. Engkau hidup bagi kami. Engkau yang selalu memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berikan hati kami bagi Engkau. Kami beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, yang menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan dan layakan kami semua. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi kami yang berada di rumah, sehingga ketika kami menaikkan pujian kami adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya walaupun kami di rumah, kami tetap diberkati oleh Tuhan, karena kami memberikan hati kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri, saudara. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita angkat pujian, datanglah kebaiknya. Haleluya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelaparannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang beriman padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelaparannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang beriman padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
bahwasanya ku salah, bahwasanya ku salah, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dong bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin saudara. Saudara datang dengan ucapan syukur pagi ini. Amin. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, akan segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama semula. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi bangsa, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita dasar dan luar biasa saudara. Haleluya.
Mari silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini hadirat Allah di tengah-tengah kita. Dan tiba saatnya kita mau diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudaraku persiapkan hati kita untuk kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Dari aman mengikuti kami Tuhan. Dengan sayapmu sekali lagi mengikuti-Mu, dengan sayapmu. Amin. Naungiku dengan kuasa bersama badan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau sekali lagi di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang Berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hatimu untuk kami dengar.
Urapi hamba-Mu dan yang pengurapan yang sama bekerja di antara umat-umat Allah yang telah mempersiapkan diri fokus kepada pemberitaan firman. Segala pekerjaan iblis, intimidasi kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman, kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Mari kita segera membuka Alkitab kita masing-masing dan menemukan pembacaan di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua ketika akan merebut tanah Kanaan. Dimulai dari ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah siang dan malam. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saya memberi tema firman Allah pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebagai orang percaya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tidak boleh lupa bahwa dimanapun kita berada dalam situasi yang mungkin mengkhawatirkan, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Bukan berarti ada Tuhan tidak ada masalah. Saya teringat sebuah peristiwa di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, tatkala ada pesta di negeri Kana. Saat itu Yesus diundang untuk menghadiri pesta, dan apa yang terjadi? Saat itu mereka kekurangan anggur. Membuktikan, sekalipun ada Yesus, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di dalam Tuhan, penyertaannya ada dan pasti ada jalan keluar. Perhatikan baik-baik ayat pokok di atas yang telah kita baca bersama, yang harus kita kerjakan untuk dapat menikmati kekuatan dan sekaligus solusi daripada Allah. Perintah Tuhan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, disampaikan kepada Yosua dan segenap bangsa Israel sebelum mereka masuk ke negeri Kanaan. Ada beberapa tantangan yang akan mereka hadapi. Yang pertama tentunya adalah Sungai Yordan yang pertama kali mereka harus lewati. Lalu ada tembok Yeriko yang mengelilingi dan sangat sulit untuk ditembus. Secara logika mereka tidak akan mampu. Lalu yang ketiga, tercatat di dalam Alkitab ada 7 suku yang mereka juga harus hadapi. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Yosua ini, ending, puncak dari perjalanan mereka, Alkitab berkata mereka berhasil menaklukkan negeri Yeriko. Mari kita akan lihat 3 perintah yang Tuhan berikan sehingga bisa memberikan jalan keluar sekaligus kekuatan kepada kita. Firman Allah berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Arti kata teguhkan hati adalah sikap hati yang tetap, tidak berubah, sekalipun di dalam situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Ini tidak mudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Berapa banyak ketika seseorang menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan, mereka mudah sekali beralih kepada pilihan-pilihan yang lain yang dianggap sebagai jalan keluar selain daripada Allah. Namun mereka yang teguh hatinya akan tetap dan tidak berubah sekalipun ada kesulitan dan hal-hal yang tidak menguntungkan. Jika dikalimatkan, mereka akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Coba kita lihat di dalam
Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Theo, bacakan. Kita fokus kepada pemberitaan firman Allah. Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-37. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anda bisa berkata amin? Amin. Ayat ini berbicara tentang keteguhan hati. Semua yang berhubungan tentang Tuhan, kita harus katakan ya. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Semua yang berhubungan dengan Tuhan dan firman-Nya, kita harus katakan ya. Tidak ada keraguan dan penolakan terhadap pribadi Allah dan firman-Nya. Saya percaya jika ini menjadi prinsip hidup kita, kita akan menjadi teguh sekalipun dalam situasi yang sulit dan tidak menguntungkan sama sekali. Sebagai contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu masih mengingat pada zaman gereja mula-mula, mereka teraniaya hanya untuk mempertahankan iman. Dan tidak sedikit di antara mereka mati syahid untuk mempertahankan iman mereka. Inilah contoh yang paling nyata yang harus kita teladani. Betapa keteguhan hati itu penting menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan sama sekali. Kenapa kita harus memiliki hati yang teguh, bapak-bapak dan ibu-ibu? Yakobus pasal pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7 mengajarkan kepada kita semua, karena jika saya dan saudara tidak teguh atau identik dengan orang yang bimbang, dia diilustrasikan seperti orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut kian kemari. Dan kebimbangan itu tidak akan membuat saya dan saudara mendapatkan sesuatu daripada Allah. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang sama juga, mari kita baca lebih baik ayat ini di dalam Yakobus pasal pertama ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Mari Theo. Yakobus pertama ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini saudara, sesulit apapun yang sedang kita hadapi, Anda harus tetap teguh. Saya juga harus tetap teguh. Karena kalau Anda diombang-ambingkan oleh keadaan, tidak ada yang akan kita dapatkan daripada Allah. Sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 26 sampai 31, kita tidak perlu baca, mencatat tatkala Petrus berjalan di atas air, takutlah Petrus, bimbanglah Petrus, sehingga dia mulai tenggelam. Awalnya saudara perhatikan, dia begitu teguh untuk menghampiri Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan dia menjadi bimbang. Perhatikan baik-baik, padahal dari awal sampai di tengah perjalanan, hembusan angin yang dia hadapi sama. Ombak laut yang dia hadapi juga sama. Yang menjadi pembeda adalah kebimbangan hatinya. Dia tidak teguh. Oleh sebab itu saudara, kita tidak boleh terjebak dalam keputusasaan, bimbang, hilang harapan. Karena saya percaya kalau kita teguh, kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Segala dasar di dunia ini saudara akan dihancurkan, kata Alkitab. Keteguhan adalah salah satu dasar yang akan teruji kalau saudara berdiri di atas keteguhan firman Allah, tidak menjadi bimbang akan perkataan Tuhan, Anda akan menikmati semua perjanjian Allah. Haleluya. Saya tidak pernah kehilangan komunikasi dengan banyak hamba Tuhan dan juga jemaat. Saudara, saya hanya berkata kepada mereka, ayo kita rapatkan barisan. Kita saling mensupport.
lewat kesaksian hidup, lewat firman Allah, supaya hati kita tetap teguh dan percaya bahwa doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan berfirman, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu itu bisa diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bangkit dan berdiri lagi di atas situasi yang berat yang sedang kita hadapi. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Coba kita baca ayat ini. Bro Rombing tolong bacakan. Ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, potensi untuk menjadi lemah dan jatuh dalam hidup orang percaya itu sangat dimungkinkan. Siapa yang tidak kenal Nabi Elia? Pelaku dari mujizat yang mendatangkan api dari sorga untuk menjilat seluruh korban yang ada di Mesbah pada saat itu. Tapi ketika dia menghadapi kesulitan oleh ancaman seorang wanita yang bernama Izebel, menjadi kecut hatinya. Ia menjadi tawar hati dan melarikan diri pada saat itu. Saudara, hari ini mari kita punya kemampuan untuk bangkit berdiri. Kenapa? Karena ada Allah yang menopang saya dan saudara. Jatuh di dalam ayat ini tidak berbicara Anda jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika Anda dalam situasi yang sulit dan Anda mulai terintimidasi, merasa menjadi lemah, saat itulah Anda harus mengambil sikap untuk mencari Tuhan. Amin. Anda harus mengambil sikap datang kepada Tuhan. Amin. Teringat saya dalam sebuah peristiwa ketika Daud melihat sebuah kenyataan hidup yang pahit. Setelah dia mengadakan perjalanan yang cukup panjang bersama dengan rakyat yang mencintai dia, dia tiba di Ziklag yang bisa dikatakan base camp untuk dia saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Ziklag terbakar habis. 2 orang istri, anak-anak dari pasukannya, dan wanita-wanita yang ada saat itu ditawan. Sekalipun mereka tidak dilukai, Daud pedih hatinya. Dia merasa begitu berat masalah yang harus dia hadapi. Ditambah orang-orang pada saat itu ingin melempari dia dengan batu. Karena saya percaya mereka menjadi kecewa. Kenapa begitu pahit kenyataan hidup yang mereka harus hadapi? Lalu saudara tahu, Daud mengganti tawar hatinya dengan mencari Tuhan. Amin. Dan ketika dia bertanya kepada Allah, Allah memberikan jawaban. Saya dan saudara bisa menjadi tawar hati, tapi bukan berarti terus meratapi keadaan. Saya dan saudara bisa saja menjadi lemah, bukan berarti harus menjadi jatuh tergeletak. Ketika kita duduk mencari Tuhan, disitulah Allah memberi kekuatan baru kepada saya dan saudara. Amin. Kuatkan hatimu, jangan tawar hati, saudara. Coba kita baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 sebagai bentuk janji Allah ketika saudara tidak menjadi tawar hati dan mencari Dia. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa relevansi ayat ini? Hubungannya dengan orang yang tidak tawar hati, yang mau mencari Allah. Saya ingin berkata secara sederhana, waktu Anda datang kepada Tuhan, disitulah kekuatan Allah akan diimpartasikan kembali. Anda akan mengenakan kekuatan Allah yang baru dan siap untuk berperang menghadapi segala kenyataan hidup. Saya harus mengakui, saudara,
masuk kepada fase bulan yang kedua ini, rasanya kita semua sudah berada di titik jenuh. Ya, kita rasanya ingin secepatnya kenyataan ini berlalu dari bumi Indonesia. Metro tidak lagi aman seperti bulan yang lalu, karena sudah dinyatakan ada orang yang terpapar oleh COVID-19 dan masih dalam perawatan. 1 orang ditambah PDP, 2 orang dan 3 orang dalam pengawasan. ODP, orang dalam pengawasan. Tapi Anda tidak akan jatuh tergeletak. Amin. Kalau saudara mau mencari Tuhan. Dia berkata, kekuatan baru itu aku akan berikan. Jangan berpikir soal mati dan hidup hari ini. Percayalah, kematianmu itu tetap berharga di mata Tuhan. Tetapi Anda harus kuat sehingga kita tetap dapat beraktivitas dan tentunya tetap berjaga-jaga. Karena di saat kita merasa khawatir, di saat kita merasa hati kita tidak kuat, disitulah kita harus datang kepada Tuhan. Percayalah, Mazmur tadi akan digenapi. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam situasi seperti ini, saudara, tidak ada yang paling bikin hati kita rasanya ciut ketika melihat anak-anak atau anggota keluarga kita mengalami sakit. Itu yang kami alami di dalam pastori. Saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa dalam situasi seperti ini Kau masih izinkan di anggota keluargaku mengalami sakit? Terulang dan terulang, sampai saya mengoreksi diri apa dosa yang sudah dilakukan oleh keluargaku atau anak-anakku. Tapi satu hal jawaban dari Tuhan yang saya dapatkan. Anakku, teguhkan hatimu. Engkau tidak akan jatuh tergeletak. Sebab tangan aku selalu menopang engkau. Hari ini kalau saudara mau datang kepada Tuhan, apapun situasimu, hanya Tuhan yang bisa jadi jalan keluar yang terbaik. Amin. Saya terbatas. Tidak mungkin saya bisa mengunjungi Anda satu persatu. Tapi tangan Tuhan selalu ada dalam segala situasi. Tangan Tuhan selalu hadir di setiap langkah hidupmu. Ketika engkau rasanya sudah tidak kuat, tangan Tuhan akan meneguhkan kita. Dan yang terakhir, coba kita baca Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kepada Joshua, Allah berfirman, jangan engkau tawar hati. Dan kita menemukan alasan orang yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Apa yang akan diharapkan dari orang yang kecil kekuatannya? Dalam bahasa yang sedikit lebih luas, potensinya yang dia miliki selama ini, tanpa dia sadari mulai meredup. Kekuatan yang dia punya selama ini, tanpa dia sadari, sudah semakin hilang. Itu sebabnya orang yang tawar hati akan kecil kekuatannya. Dimulai dari mana sehingga seseorang bisa tawar hati? Sebuah peristiwa yang tidak pernah lepas dari kebenaran firman Allah. Kalau saudara lihat di dalam Bilangan pasal pertama ayat yang ke-28, tidak perlu kita baca. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika orang-orang ini diperintahkan untuk melihat tanah Kanaan, Joshua dan Kaleb dan 10 pengintai yang lainnya memberikan informasi yang berbeda. 10 pengintai menjadi racun karena perkataan yang dia keluarkan. Dari pengalaman yang sama dengan respon yang berbeda. 10 orang ini melihat, dan 10 orang ini juga memberikan laporan sama seperti Yosua dan Kaleb. Tapi laporan dari Yosua dan Kaleb yang menjadi pelaku sejarah tersebut berbeda dengan 10 orang tersebut.
Dengan kata lain, saudara, orang menjadi tawar hati jika dia melihat sesuatu dan mendengar berita yang negatif. Hari-hari ini kita melihat masalah yang sama. Pandemi, Corona, COVID-19. Dan berita yang kita dengar juga sama. Sesuatu yang menakutkan. Karena banyak korban di sekitar kita. Tapi saya ingin katakan, biarlah kita seperti Joshua dan Kaleb. Jangan tawar hati, karena ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kalau engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Saya tidak memberikan firman berdasarkan pendapat dan filsafat manusia. Karena firman itu tidak pernah salah. Kalau ingin engkau tidak tawar hati, hari ini tetap bangun mezbah Tuhan. Saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan jemaat. Kekuatanmu, keuanganmu, haleluya, rancanganmu untuk mencoba menotok kehidupan akan mengecewakan jika tanpa Tuhan. Ke depan saudara dapat dipastikan akan semakin sulit. Soal waktu tidak ada seorang pun yang boleh menentukan. Tapi firman sudah mengatakan hari-hari ke depan semakin sulit. Tantangan ini di depan mata kita. Saya dan saudara akan menjadi pelaku sejarah, melihat dan mendengar. Tapi percayalah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menjadi berita yang meneguhkan hati kita. Karena ending seluruh perjalanan gereja, jika kita lalui bersama dengan Allah, Anda akan disingkirkan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kalau Anda mendengar hari-hari ini tentang penyatuan mata uang, ya, one government, penyatuan pemerintahan, penyatuan seluruh agama dan lain sebagainya, saya hanya ingin katakan itu memang akan terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi orang yang gak tawar hati, yang teguh imannya kepada Allah dan tidak menjadi bimbang, lalu dia juga selalu rindu untuk mendekat dan melekat kepada Allah. Bahasa Alkitab, percayalah Anda dibedakan oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya tidak banyak berkata-kata, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, hidupmu harus selalu bersama dengan firman yang menjadi kekuatan kita. Amin. Allah mengasihimu jemaat dimanapun Anda berada. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman yang kita telah dengar pagi hari ini. Haleluya. Tak usah takut, Allah menjagaku. El Shaddai, El Shaddai. Puji Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Oh, Yesus semua bernyanyi, saudara ya. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, ya memberkatiku, ya memberkati El Shaddai. Berkati
kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua bahwa dalam segala situasi ada Yesus yang bersama dengan kami. Kami menikmati kedamaian, kami nikmati kekuatan ketika kami mau datang kepadamu. Biar umatmu tidak terombang-ambingkan oleh keadaan. Kami melihat, kami mendengar berita yang sama, tapi kami tidak tawar hati karena Yesus beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hangatkan hati kami ya Tuhan, hangatkan jiwa kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Pagi hari ini aku mengangkat tangan, berdoa untuk seluruh sidang jemaat GPDI Metro dimanapun engkau berada. Jangan Tuhan atas rumah tanggamu, jangan Tuhan atas mereka yang sakit, disembuhkanlah mereka dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau melihat kepada kekuatan Allah yang tidak berubah. Diberkati mereka yang mengandalkan Allah. Seluruh aktivitas jemaat Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan membedakan kami. Untuk bungkus kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Jangan Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami semua. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan hormat persembahan kepada Allah. Saya kembalikan kepada si Hopi. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Saya kena percaya firman Tuhan telah memberikan kita kekuatan yang baru. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat persembahan. Nanti Jeffrey yang berdoa buat persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman ini bersama dengan kami Bapak. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, sucikan, kuduskan kami satu persatu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya ingin memberikan pengumuman kepada semua jemaat. Nanti jam 11 perdana sekolah minggu atau Pelnap GPDI Metro menayangkan secara langsung melewati YouTube pemberitaan firman Allah. Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu sekali lagi mendampingi anak-anaknya untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu lewat YouTube di channel yang sama. Sekalipun terlambat bukan berarti kita menjadi tidak mengikuti ibadah tersebut.
Saya harus mengakui minimnya fasilitas sehingga memaksa kami berusaha semampu mungkin. Kemarin saya berusaha untuk meminta pemasangan wifi, tapi kuotanya untuk daerah Yosomulyo sudah penuh. Saya tidak mengerti apakah ada alasan yang lain. Lebih baik kita berpikir positif. Doakan saudara, karena kalau memang menggunakan fasilitas yang ada lewat HP, tentunya saudara bisa memahami agak lebih sulit untuk pembuatannya dan termasuk kepada pendanaannya agar Tuhan mencukupi semua. Doakan, dan kita juga harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya supaya badai ini segera berlalu. Prediksi para ahli, kalau tidak terjadi perubahan, saya percaya Tuhan cipta Indonesia menjadi kesempatan untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Awal Juli mungkin kita bisa beraktivitas dengan lebih baik. Ya, Tuhan memberkati. Saudara tetap semangat. Kami selalu mendoakan Anda di hati kami, dan saya berdoa kami juga di hati Anda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong perhatikan nasihat saya sebagai gembala sidang. Jangan gegabah, ya. Sekalipun fisik Anda kuat, sehat, dan prima, tapi COVID tidak memandang usia dan fisik seseorang. Itu sebabnya apalagi Metro sudah terpapar, jangan keluar rumah tanpa menggunakan masker. Tetap rajin cuci tangan. Pastikan Anda bersih ketika masuk ke rumah setelah pulang beraktivitas di tempat umum. Kasihani orang tua anak-anak Anda, karena terjadi banyak peristiwa OTG, orang tanpa gejala, sebagaimana yang menimpa salah satu tenaga medis di kota Metro. Suaminya bekerja di Batam, itu informasi yang saya dapat. Dia sehat-sehat saja, ternyata sudah membawa virus dan membuat satu keluarga harus menderita. Sekali lagi, jangan gegabah. Pakai masker, cuci tangan, apalagi Anda yang beraktivitas di tempat umum. Saya selalu berdoa untuk Anda, bagian Anda adalah berjaga-jaga. Tuhan Yesus dimuliakan, jangan takut, ada Allah beserta dengan kita. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri semua. Doa Yabes menjadi doa kita bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada haleluya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Imani bait terakhir dari lagu ini, biar kesakitan tidak menimpa saya dan saudara. Ada tangan Tuhan yang berserta. Saya akan berdoa sekali lagi untuk jemaat. Tuhan, dimanapun umat-umatmu berada, lawat mereka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Allah terus memberkati secukupnya untuk kami nikmati. Biaya operasional, penayangan, pemberitaan Injil Allah juga akan mencukupi. Kami melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terpujilah nama Allah buat berkat yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk kami salurkan lewat pemberitaan Injil dan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Allah terus memberkati jemaat yang memperhatikan banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Teguhkan hati kami bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan umat-umat pilihannya. Saatnya kami akan berpisah lewat tayangan live streaming pagi ini, tapi kami percaya penyertaan Tuhan bagi kami semua. Bawalah berkat Allah Bapa,
cinta Tuhan Yesus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang sertai gerejanya hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa ibadah pertengahan minggu. Amin.